tingkat kebijakan kita selalu berkomunikasi dan selalu mengajak BPKP, kemudian LKPP, ya BPKP tentu adalah Badan Pengawas Keuangan Pemerintah, LKPP adalah dalam hal ini untuk pengadaan barang, kemudian juga dengan Kejaksaan Agung. Namun memang kita sadar bahwa kalau di dalam pengadaan barang ini selalu rentan. Jadi mungkin ini menjadi masukan buat kita untuk masa yang akan datang, terutama untuk bantuan sosial. Mungkin kita akan prioritisasi atau bahkan fokus untuk penyaluran melalui tunai atau voucher. Jadi penyaluran barang ini kan sangat rentan seperti yang kami katakan tadi. Sementara itu berdasarkan evaluasi yang kami lakukan dan juga monitoring yang kita lakukan, penyaluran lewat tunai ini atau voucher ini karena dia langsung diberikan kepada orang yang bersangkutan by name by address, itu kemungkinan terjadinya kebocoran di situ sangat kecil sekali. Jadi mungkin untuk ke depan ini berdasarkan hasil yang kita lihat belakangan ini, jadi kita mungkin akan mengusahakan program-program perlindungan sosial untuk tahun depan kita akan fokus kepada tunai atau voucher. Namun begitu, kita akan tetap mungkin juga akan bekerja sama dengan BPKP dan LKPP, bahkan dengan Jaksa Agung, untuk melihat ini sampai dengan ke bawah. Jadi tidak hanya di tingkat atas, tapi mungkin sampai dengan tingkat pengadaan daripada barang itu sendiri, kalau masih akan ada program pengadaan barang. Tapi seperti yang kami katakan tadi, kemungkinan besar kita akan mengurangi potensi pengadaan barang ini supaya potensi terjadinya kebocoran itu bisa kita minimalisir. Ini akan mulai diberlakukan kapan Pak Raden? Tahun depan sudah mulai diimplementasikan? Untuk nah, kalau misalnya berubah, tentunya. Oke, kalau berubah metode kan ini biasanya kita suka ada kayak permasalahan terkait sinkronisasi data begitu ya. Persiapan terhadap data ini sendiri seperti apa nih Pak? Kan ini juga kadang-kadang suka menjadi salah satu polemik dan permasalahan sendiri nih Pak Raden. Untuk penyaluran terutama yang kita lihat di sini adalah bansos berupa barang yang untuk DKI Jakarta. Ini kan tahun depan mungkin tidak akan ada lagi. Jadi yang ada itu semua adalah yang bantuan tunai yang kita salurkan melalui perbankan. Jadi rekening dari masing-masing penerima bantuan itu ke sana kita akan langsung nanti kirimkan bantuan sosialnya. Jadi ini akan semuanya akan kita evaluasi seperti yang kami katakan tadi dan kita akan lakukan tahun 2021. Berdasarkan apa yang kita lihat sekarang ini, data-data sudah makin baik. Jadi memang di awal krisis ini, awal dari COVID-19 ini, data kita itu masih berantakan. Kita harus akui itu karena memang baru kali ini kita melakukan pemberian bantuan sosial yang sangat masif di dalam sejarah Republik ini. Kita bisa bayangkan sekarang ini kita bisa memberikan hampir kepada 110 juta orang penduduk Indonesia, yang sebelumnya tidak seperti itu. Jadi kita harus maklumi over time, secara gradual kita memperbaiki data-data ini. Sekarang data kita sudah makin baik, jadi saya pikir tahun depan, kalaupun kita tidak harus melalui bantuan barang, dengan data yang ada kita akan mampu memberikan bantuan itu langsung by name, by address, ya, melalui perbankan nasional kita.